tapi menyerang C yang mengikat Cl langsung. Nah, yang terjadi adalah OH, kenapa warnanya jadi OH ini nanti akan mengikat C di sini menggantikan posisi Cl. Kok Cl salah? Akan menggantikan ini CH3 tetap di sini. Lalu yang tebal ini adalah C2H5. Lalu yang garis-garis ini adalah H. Tolong diperhatikan. Berarti OH menyerang C yang bermuatan positif, lalu Cl-nya diganti, ditendang dia keluar. Nah, selnya minusnya apa dulu? Paham nggak? OH nyerang langsung ke posisi C untuk menggantikan L. Cl digantikan. Nah, akhirnya senyawa ini namanya apa? Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Kemudian terjadilah di sini apa? 1, 2, 3. Searah atau berlawanan arah? Berlawanan arah. Maka ketika ini R, maka ini adalah S. Lah apa ini senyawana? 1, 2, 3, 4 adalah but. Tapi ada OH-nya, maka namanya butanol. Oke, paham? Dan butanolnya ini adalah 2. Kenapa 2 butanol? Karena OH di nomor 2 dan konfigurasinya S. Substitusi ini disebut dengan substitusi nukleofilik karena yang menggantikan sesuatu yang bermuatan negatif, maka namanya nukleofil. Oke, menyerang langsung. Maka kemudian menyerang langsung dan ini berlangsung dalam satu tahap. Berlangsung dalam satu tahap. Reaksi satu tahap. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Maka laju reaksi hanya tergantung dari 2 konsentrasi, yaitu konsentrasi alkilida, siapa? Ini alkilida, dan konsentrasi nukleofilnya. Maka reaksi ini orde 2, karena orde 2 maka disebut SN2. Nah, gitu. Halo, jelas nggak kalian? Kalau nggak jelas bilang saya dong. Halo? 1, nukleus harus kuat, nyerang langsung kepada C yang mengikat halida, kemudian reaksi ini berlangsung dalam satu tahap, sehingga dia orde 2. Paham? Halo? Terus, yang lihat sekarang. Semula R, kalau jadi S, jadi terjadi apa? Pembalikan peristiwanya ini karena R berubah jadi S, maka peristiwa ini disebut dengan apa ini? Kok ada 35? Peristiwa ini namanya inversi. Nah, inversi. Tulisan saya kok nggak jelas. Inversi. Pembalikan dari R jadi S, dari S jadi R. Sudah, halo? Yes. Saya ulang lagi. Sekali lagi, kalau saya punya nukleofil kuat, ya, nukleofil kuat, aldehyda, nukleofil kuat secara umum ya. Nah, ini yang bermuatan negatif. Ketemu dengan C. Nah, ini tidak saya tuliskan ini apa, yang jelas ini harus X, boleh Cl, boleh Br, maka terjadi suatu pembalikan di mana NU mengikat C tebal di sini, putus-putus di sini, lepaslah X. Reaksi ini satu tahap. Reaksi ini namanya SN2 karena orde 2.
satu tahap, terus terjadi peristiwa namanya inversi. Contoh yang lain misalnya saya punya OCH3, CH3O minus. Ketemu siapa dia? Nah, ini dia. Misalnya saja ya, ini CH3, ini H, lah ini juga misalnya, ini BR. Nah, jadi apakah dia? Ya sudah, CH3O ngikat C, kemudian CH3, lalu ini H, lalu ini H juga, terus kemudian yang dilepaskan keluar siapa? BR minus. Pertanyaannya, senyawa ini apa namanya? Halo? Senyawa ini apa namanya? Senyawa yang reaktan ini namanya ini apa namanya? Halo? CH3C berarti ini adalah etil bromida. Etil bromida. Kenapa etil? Karena C-nya 2. Terus senyawa ini namanya adalah apa ya? Ya? Ayo, CH3, CH2, O CH3. Ini namanya etil metil ether. Etil metil ether. Senyawa ini tidak ada R dan S-nya, maka sebetulnya ini tidak terjadi yang disebut dengan inversi karena tidak ada RS-nya. Inversi hanya terjadi jika terhadap alkil halida kiral. Kita sudah bicara kiral ya. Tidak ada RS-nya, maka tidak terjadi inversi. Ya karena senyawanya sama, nggak ada R, nggak ada S. Difahami? Catat dulu, ya, catat dulu. Nah, saya punya begini. Ah, merah lagi aja ya. Kalau saya punya ini, oke, X saja secara umum, rumus secara umum ya, tolong terjemahkan ya kalau sudah umum begini, tapi semuanya hidrogen, berarti metil halida. Kemudian ada C, ini X juga, ini satu, oke, saya kasihkan aja. Ini R, ini H, ini H. Berarti apa ini? Alkil halida, ini metil halida, metil halida. Ini adalah alkil halida primer. Lanjut, ada C, ada X, lalu ada H, lalu ini R, ini juga R. Berarti ini alkil halida sekunder. Nah, yang terakhir adalah, tuh, mudah-mudahan bisa ditulis di sini. Aduh, kelihatan nggak? Halo, 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 kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini namanya alkil halida tersier. Nah, saya tanya sama kalian, kalau ini direaksikan dengan nukleofil kuat yang sama, mana yang paling mudah terjadi? Mana yang paling mudah terjadi? Metil halida, alkil halida primer, sekunder, atau tersier? Ya, tebak saja. Halo, perlu poin nggak? Oh, nggak ada yang mau, ya sudah. Tersier. Tersier. Hmm. Namanya siapa, Mas? Muhammad Komarudin, Pak. Muhammad Komarudin. Waduh, Komarudin. Ya, tak tulis dong. Pertanyaannya tapi gini, alasannya apa, Mas? Kira-kira, mana yang paling mudah terjadi? Karena Pilihan. R semua, Pak. Nah, iya, sudah tahu kalau itu R semua. Tapi kenapa logika? Ada inversi mungkin, Pak. Semuanya inversi dong nanti kalau kiral. Ya, apa?
Eh, Siapa? Apakah metil halida primer, sekunder, atau tersier? Halo. Hahaha. Hmm? Siapa bisa jawab? Makasih Komarudin, cuma jawaban Anda kurang tepat. Atau mungkin tidak tepat gitu ya. Dari Daripada diperhalus bahasanya kurang tepat. Tapi memang, ya nggak apa-apa. Tapi Anda. Siapa yang mau jawab? R sama H itu gede mana? R karbon, isinya karbon. Sama hidrogen, gede mana? Ukuran atomnya gede mana? Karbon, Berat Pak. mana gitu aja deh. Eh? Halo, Karbon, Pak. karbon. Ya. Berarti kalau begitu, ini ya, kalau saya gambar ya, misalnya nih, ini kecil, biru ini, kecil, kecil, kecil. Ini kecil, kecil, gede. Ini kecil, besar, besar. Ini semuanya besar. Nah, dari sini coba siapa yang bisa jawab? Mana yang paling mudah terjadi? metil, Pak. Siapa yang jawab nih? Ke saya lagi, Pak. Kenapa, Mas? Karena Karena menyerang paling ringan dari, mungkin. eh? Menyerang dari belakang, maka metil halida yang jagain kecil-kecil, maka mudah masuk, mudah ke sini karena yang jagai kecil-kecil. Sedangkan yang di sini lebih sulit karena ada penjaganya satu yang gede. Masuk di sini lebih sulit lagi, masuk di sangat sulit karena penjaganya gede-gede kabeh. Sudah gede kumisan pakai anjing, maka mau masuk mau nyerang nggak berani karena dijagai oleh substituen yang gede-gede, alkil yang besar. Jadi kalau begitu, gimana Komarudin? Masuk? Apa namanya? Metil halida. Paham? Bisa paham penjelasan ini? Gampang ini penjelasannya. Paham, paham ya? Paham, Pak. Halangan ruang, steric hindrance. Ya. Jadi kalau metil halida tidak terhalang karena pelindungnya cuma hidrogen cah cilik-cilik, terus kemudian itu masuk tapi lebih sulit daripada yang metil halida karena penjaganya satu yang gede. Alkil halida sekunder bisa masuk cuma lebih pastinya, dan yang sangat sulit masuk adalah alkil halida tersier. Jadi kalau begitu maka pada SN2 ini urutan kemudahan reaksinya adalah metil halida, metil halida, metil halida MEX gitu ya. Sudah terjadi, terus kemudian AH primer, AH sekunder, dan paling sulit terjadi bisa saya katakan gitu ya, metil halida tersier. Catat ya, SN2. Gitu. Jadi kalau saya ini ya, set. Oke, yang tadi ini. Oke, ini CH3. Apa lagi ya? CH3 lagi boleh lah. Cl ketemu dengan OH minus. OH minus itu dapat dari mana ya? KOH dan seterusnya itu bisa. Nah, kemudian terjadi reaksi di mana OH akan set, lalu ke C, ini CH3. CH3 boleh di sini. Cuma ini tidak ada R, tidak ada S karena ini CH3 dan CH3-nya sama. Mudah terjadi? Ya, bisa terjadi. Namanya SN2. Terjadi ketika, nah sekarang, apa yang terjadi ketika semuanya CH3? Paling gampang ya, contohnya CH3 boleh kan ya? CH3. CH3. Nah, terus Cl juga bereaksi dengan OH minus. Apa ini? SN2 tidak terjadi.
Tapi ada penggantinya ternyata. Kalau SN2 tidak terjadi, maka saya tulis di mana ya? Di sini ya. Ini boleh saya tulis seperti ini ya. Senyawa ini kan boleh saya tulis C, ini mengikat C, C mengikat C, ini CH3, ini C mengikat Cl, iya. Lalu kemudian ini juga CH3 di sini, boleh ya, kita tulis di sini ya. Maka saya boleh, kita hapus dulu ya. Oke. Ini ada 3 hidrogen. Waduh, boleh ya, saya tulis di sini ya. HH ketemu OH minus. Sekali lagi, OH minus tadi itu tidak bisa menyerang dari belakang. Ini tidak bisa menyerang dari belakang. Maka dia adalah OH minus itu mengambil hidrogennya. Kalau tidak bisa ngambil C-nya, maka dia nyerang H-nya. Saya menyerang H-nya yang terjadi adalah ini akan menjadi ikatan rangkap. Saya tulis di sini biar lebih jelas ya. Saya tulis di sini ya. Sekali lagi, kalau saya punya CH3, CH3, OH minus, nggak bisa nyerang sini, nggak boleh. Nah, yang adalah C, Cl, boleh ya, saya tulis seperti itu aja deh, kalau begitu. Nggak apa-apa, daripada kalian belum. Saya mewakili saja yang lain, mungkinnya saya ambil saya dari sini, terus yang di sini adalah CH3, lalu ini adalah CH3. Maka O minus itu tidak menyerang C, tidak, tetapi menyerang H. Kalau menyerang H, maka ikatan rangkapnya pindah ke sebelah. Maka akhirnya akan jadi apa? CH3 di situ. Waduh, nanti warnanya jadi berubah jadi biru. Pada bingung lagi. Ya, maka nanti yang sebetulnya CH hilangkan satu hidrogen menjadi CH2, terus ngikat C double bond tapi ikatannya, terus kemudian di sini ada yang C ini mengikat CH3, CH. Nah, begini. Paham enggak ya kira-kira ya? Terus lepaslah Cl minus. Cl minus juga bisa lepas. Tapi dengan cara apa? Dengan cara melepas Cl minus dan H plus. Ya, H plus dilepas, Cl minus dilepas. Yang CH2 yang di sini jadi ini CH2 ini CH2. Yang warna biru atau warna biru ya. Terus akhirnya menjadi ikatan rangkap nomor 1 2. Nah, ini CH3 di sini tetap ada. CH3 itu di sini, di sini. Kalau CH3 itu ini CH3 yang di sini, ini CH3 di sini. Mudah-mudahan Pak. Nah, reaksi seperti ini substitusi tapi reaksi eliminasi. Dan karena berlangsung dalam tahap maka disebut dengan reaksi E2. Paham Pak? Oke, eliminasi. Posisinya dia nanti ngambil ini bisa oke gini. Ini bisa terhadap ini sama. Posisinya nanti sama dengan ini juga boleh. Tapi ini satu macam reaksi aja. Dah. Itu gini, Mama bilang bahwa ketika dia tersier, maka SN2 tidak terjadi. Kalau tidak terjadi SN2, maka gantinya adalah 2. Atau tidak? Halo, halo, apa itu yang tidak? Siapa itu? Halo, siapa ya? Yes, ya sudah, nggak ngaku. Baik ya, di selanjutnya adalah ini. Nah, terakhir aja deh. SN1. SN1 kalau tadi terhadap alkil halida, terhadap menggunakan nukleofil kuat, sekarang menggunakan nukleofil lemah. Nukleofil lemah itu apa? Tidak mempunyai pasangan, tidak mempunyai muatan, tetapi hanya mempunyai elektron bebas. Apa ini contohnya adalah H2O, HOH misalnya, atau tadi apa? OH.
Itu alkil halida, ini alkil halida C. Kembali lagi, saya buat seperti ini kan boleh ya. Sekarang saya pakai yang kiral. Untuk contoh itu yang kiral. Seperti tadi. Lalu kita kasih nama dong. Namanya apa ya? 2 kloro butana. Dengan tadi. Dia ditambahi H2O coba. H2O. Kalau mau sebetulnya ya ada katalisnya boleh, tapi oke lah. Sementara pakai H2O. Nah, apa yang terjadi? Ternyata reaksinya itu berlangsung dalam 2 tahap. Jadi kan pertanyaan aja dulu ya, bagaimana reaksinya? Nah, saya tulis di sini, reaksinya berlangsung dalam 2 tahap. Pertama adalah terjadi ionisasi ini karena dia di dalam air, di dalam H2O, dia akan terionisasi. Ini CH3 ya, CH3 terionisasi dia sehingga menjadi C. Nah, jadi gambarnya akhirnya jadi seperti ini. Plus muatannya, Cl minusnya. Nah, ini CH3, ini C2H5, ini H. Nah, oke. Ini adalah tahap pertama. Tahap ini berlangsung lambat. Gitu. Nah, apakah ini spesies ini disebut dengan karbokation? Bu yang kation. Kation itu kan mata positif ya. Kalau anion namanya karbanion. Karbokation. Step yang kedua adalah C ngikat C2H5. Ini plus CH3. Oke. Tahap yang kedua ini adalah tahap masuknya nukleofil. Siapa nukleofilnya dalam hal ini? H2O. Ini H2O. Nah, masuknya ini karena di spesies ini karbokation ini planar. Planar itu tahu nggak planar? Planar itu flat. Maka bisa masuk dari depan atau bisa masuk dari belakang. Sedemikian rupa maka ini hasilnya kok enggak. Hasilnya saya lanjut berikutnya ya. Ini ada 2 hasil ini harusnya. Tapi enggak cukup di tempatnya ini. Bisa masuk dari belakang dan dari depan kan ya tadi ya. Nah, sehingga kemudian kalau mau masuk dari depan, masuk dari belakang nanti gini. Nah, ini tahap yang kedua tadi ya. Tak tulis di sini. Maka ketika C ngikat apa tadi? Sorry, salah. Nah, ketika C, oke, ini karbokation di sini, ini apa tadi ya? Ini CH, ya, coba cek lagi ya. CH3, ini H, ini C2H5, kalau tidak salah ya. Tambah dengan H2O, H2O masuk di sini, HOH, oke, biar sama dengan tadi. Ada O, ada H, ada H, sekali lagi. Ini adalah dia masuk dari depan boleh, dari belakang boleh, maka hasilnya 2 macam. Yang pertama ketika C masuk dari depan, yang pertama, jalur yang pertama tadi, maka ini di sini. Oke, ini C25 di sini. Ini ada H, ini ada CH3. Lalu ini bermuatan positif karena utangannya 3. Lalu kalau dilanjut ini pergi ke sini, elektronnya ditarik ke arah O sehingga H plusnya nanti akan dilepaskan. Maka akan menjadi C, ini C2H5,
tebel ada di pihak kita. Ini H, ini CH3, terus ini jadilah OH dan lepaslah H plus. Hasil yang kedua adalah H2O-nya di sini. Maka ini CH3, ini C2H5, ini adalah H positif di sini, maka kemudian OH di sini, lalu ada CH3 di sini, C2H5 di sini, lalu ini adalah H, lepas juga H plus begitu. Senyawa ini apa? Kalau tadi adalah, apa tadi ya? R apa S tadi ya? Yang tadi R apa S tadi? Belum ini? Ya. Kalau yang sebelum ini tadi adalah oke, ini 2 klorobutana, ini nomor 1 adalah ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, maka 1, 2, 3 ini adalah R2 klorobutana. R2 klorobutana, maka senyawa yang baru saja. Di mana tadi? Oh, hilang tadi. Kenapa hilang? Kok hilang ya? Belum saya simpan, Masya Allah. Oh ini betul kok ini kok. Nah, R2 klorobutana, maka ini jadi nomor 1 di sini, sorry biru aja ya. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Ini R. 50% ini. Sedangkan ini pasti lawannya ini S. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sini, S sini. S-nya persen. Apa itu artinya? Reaksi SN1, coba kita catat, kita tulis. SN1 itu, kenapa disebut dengan SN1? Karena reaksinya berlangsung 2 tahap. Di mana tahap yang tadi adalah lambat, yang ini adalah tahap yang cepat. Nah, yang kalau ada 2 tahap, satunya lambat, satunya cepat, maka yang menentukan laju reaksi itu hanya yang lambat. Maka laju reaksi dari konsentrasi apa tadi? Konsentrasi alkil halida. Nukleofil tidak menentukan laju reaksi. Sehingga reaksi ini orde 1. Karena orde 1 maka disebut SN1. Gitu? Jadi SN1 itu apa? Reaksi yang berlangsung 1. Dalam 2 tahap, ordenya 1, maka disebut SN1. Terus beda dengan yang tadi, kalau tadi R menjadi S, inversi. Kalau ini tidak, ini justru terjadi campuran antara R dan S hasilnya. Sehingga terjadi campuran 50% S dan 50% R. Dan ini disebut dengan, ini nomor 2 tadi adalah SA ordernya. Yang nomor 3, reaksi berlangsung ketika dia kira, maka terjadi peristiwa namanya rasemisasi. Ya, rasemisasi. Ya, rasemisasi. Rasemat, campuran rasemat 50% R dan 50% S. Ada pertanyaan? Nah, coba sekarang kita bandingkan antara apa bedanya SN2 SN1. Oh, garisnya kok nggak lurus. Oh ini ya, pakai ini ya. Pakai tinta hitam sekarang. Wis jelas sekarang. Saya punya reaksi SN2 dibanding dengan SN1. Apa bedanya? 1, dari sisi nukleofilnya. 2, dari sisi, oh ya, alkil halidanya ya. Tadi sebut yang di sini ya. Atau sorry, sebelum sampai sana. Dari sisi tahapnya. Yang ketiga, dari sisi yang keempat dari sisi alkil halidanya. Terus yang kelima dari sisi stereonya. Dulu ragam.
Ya, kita simpulkan bareng-bareng. Nukleofil untuk SN2 itu kuat. Sedangkan SN1 nukleofilnya lemah. Kalau dari sisi tahap, ingat tadi, SN2 tahap berapa? Satu tahap. SN1 dua tahap. Dan nanti mengambil dua hasil. Kalau dia kiral, kalau nggak dua hasil, yang jelas dua tahap. Ordernya kebalik, order 2, order 1. Alkil halidanya, apa ini? Alkil halida, ini belum saya bahas. Oh, yang ini tadi sudah ya. Alkil halida yang paling mudah terjadi alkil halida, kemudian primer, sekunder, tersier. Paling terjadi tersier. Kalau ini kebalikan, tersier paling mudah, kemudian primer, sekunder, primer, baru alkil halida. Yes. Kenapa demikian? Yang ini nanti aja ya. Ini kayaknya ini konsumsi anak MIPA aja ya. Ada yang disebut dengan itu juga sih. Ini terkait dengan karbokation ya. Karbokation tersier itu stabil, sekunder kurang stabil, primer tidak, sangat tidak stabil, metil halida sangat tidak stabil. Nah, stereokimia tadi terjadi apa namanya? Peristiwa inversi. Sedangkan yang ini terjadi peristiwa namanya rasemisa. Nah, begitu kira-kira. Gitu. Halo, Pak. Sekarang tak kasih soal ya. Kemungkinan kalian bisa kerjakan ya. Coba tolong dicatat soal-soal seperti ini. Kemudian kalian nanti untuk belajar di rumah. Oke ya. Nah, alkil halidanya apa? Misalnya adalah R, apa ya? Saya pikir dulu ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke. R, dua kloro atau dua bromo ya? Dua bromo. Mm-mm. Pentan. Mau ditambah apa? Coba dengan senyawa yang sama, coba ini saya tambahi dengan kalau nanti senyawa yang sesungguhnya itu sebenarnya nambahnya begini. Nah, nanti kalian yang bereaksi ininya, ya, yang bereaksi adalah ininya. Ya, Na plusnya ambil apa ya? Dua. S dua kloro butana, dua kloro butana. Saya cukup jelas ya. Saya tambahi dengan ini aja CH3OH. Ini mudah kasih katalis asam. Nah, reaksi ini terjadi nanti SN2. Sedangkan ini SN1. Kenapa SN2, SN1? Kenapa? Karena ini yang di nomor satu ini adalah nukleofil kuat apa lemah? Kenapa ini? Karena ini adalah nukleofil lemah. Kasih waktu untuk mengerjakan dulu. Coba semuanya mengerjakan kalau bisa. Setelah ini kita bahas bareng-bareng.
Mana? Kita bahas. Sekarang pakai warna biru ya. Saya punya C. Lalu begini, bromopentana. Pentana itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 2 ada BR-nya. Nah, jadi sebelum membuat bentuk 3 dimensi, ya, bentuk 3 dimensi, kamu buat dulu seperti ini. Yang ini adalah CH2, CH2, CH3. Kalau mau disingkat boleh menjadi C3H7. Ya, C3H7. Oke, paham? Ya. Terus ini titik-titik. Nah, begini. Nah, yang di sini kamu kasih BR. Terus R. Kalau R berarti ini H. Taruhlah H di sini. Ini jangan salah ya. Kalau dia R maka 1, 2, 3. Nomor 1 punyanya BR ya. Berarti nomor 2 harus di sini. Nomor 3 nanti harus di sini. Siapa nomor 2? Ya pastinya nomor 2 ini nomor 1. Ini hidrogen ya nanti ya. Oh, ini nomor 2, nomor 3. Kan itu. Jadi kalau di nomor 2 di sini kamu tulis C3 h. Terus di sana sudah. Oke, 1, 2, 3 dapat dipastikan dia. Nah, plus siapa? Plus Na plus OCH. Kalian tulis OCH3. Na nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian jadi apa ini? Ya, akan menjadi OCH3 menyerang dari belakang, maka dari O ditulis. Kamu nulis juga seperti ini. Tidak. Boleh selesaikan dengan C, lalu seperti ini. Jeplak ini yang baik. C3 sisi, kemudian yang garis-garis isinya adalah A. Siapa yang lepas pastinya BR min. Oke? Ya, kalau nanti mungkin ini agak sulit memberi nama ya sudah. Yang pasti ini apa? Kalau di SIA adalah R, hasilnya ini adalah S. Kenapa? Karena ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Seperti ini. Nah, konfigurasi jadi S. Nah, ini ternyata tulisan saya lebih baik ya pakai yang pena ini ya. Kalau pakai pensil tadi ternyata nggak bagus ya. Pakai tadi. Ini Pak Spidol ini. Halo? Kalian masih ada di situ nggak sih? Jangan-jangan udah pada pergi semua sendiri ini. Gimana? Halo? Masih, Pak. Masih ya. Nyatet ya ini ya. Kalian kerjakan nomor 2 bisa jadi besok saya keluarkan. Ya, lo enak toh? Sudah saya kasih bocoran 1 soal ini nomor 2. Nomor 1 sudah saya kasih contoh, nomor 2 sudah saya kasih tahu di siapa dia N1. Kalau SN1 apa yang terjadi? Dia adalah terjadi 2 hasil. Gitu, oke? Baik, jadi saya tadi janji sampai jam 3. Nah, ternyata sekarang juga sudah jam 3 kurang dikit. Maka sekarang coba kita tarik kesimpulan, kita apa kalian pelajari sih untuk UAS kalian itu? Kemarin kita bicara tentang apa sih yang organik itu? Kita bicara apa ya? Yang pertama kita bicara tentang struktur ya, isomeri dan struktur ya. Isomeri, struktur. Salah. Isomeri dan ikatan dan isomeri, salah saya. Ikatan. Ya, kita bicara tentang ikatan kimia, lalu ya, benar kan? Kemarin kita bicara ikatan pi, ikatan sigma, gitu kan? Isomeri, kita ikatan dan isomeri. Betul ya? Rantai karbon, ikatan isomeri dan sebagainya kita sudah pelajari. Kemudian yang kedua reaksi-reaksi kimia, stereokimia sebenarnya. Kita bicara stereokimia ya. Stereo.
Ya, bicara R dan S dan seterusnya itu ya. Ikatan, lalu isomer sudah ya. Ada satu ikatan, satu isomer. Dan tiga, nah reaksi kimia apa kemarin? Reaksi adhesi. Jadi di situ apa reaksi adhesi itu? Ada apa yang disebut dengan reaksi adhesi itu adalah alkena jadi alkan dan sebagainya. Kemudian nomor 4 ada reaksi eliminasi. Adhesi dan eliminasi itu langsung ya. Eliminasi. Nah, reaksi substitusi. Substitusinya ada dua macam ya tadi ya. Ada elektrofilik dan nukleofilik. Sip. Ya, coba tolong kalian bahas pelajari ini dari catatan yang sudah saya berikan kepada kalian. Bisa memberi PowerPoint, tetapi kemudian yang ini ya kurang lebih seperti itu. Ada satu bocoran tadi yang tolong kamu kerjakan yang soal yang tadi tidak kerjakan tapi kalian untuk bahan belajar. Kurang lebih soalnya nanti akan seperti itu. Kalau ikatan kemarin kita sudah bicara tentang ikatan P, ikatan sigma A, ini termasuk di sini apa tuh? Orbital hybrid. Ya. Apa itu? SP3, SP2, SP, lalu P dan sigma. Nah, itu juga dipelajari stereokimia kita bicara tentang R dan S dan seterusnya. Oke, adisinasi dan sebagainya. Oke, saya kira kuliah kita sudah bisa kita cukupkan karena materinya sudah capek, sudah tercapai semuanya. Tugas kalian tinggal sekarang belajar. Ya, kalian bisa mengambil materi dari semua